Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan AGHT, geostrategi, atau ketahanan nasional dalam bentuk analisis kasus. Di sini kita akan mempelajari tentang separatisme yang menjadi salah satu bentuk AGHT. Kita akan membahas apa itu AGHT, bagaimana separatisme bisa terjadi, apakah separatisme berkaitan dengan AGHT, kemudian terakhir kesimpulan. Sebelum membahas apa itu AGHT dan separatisme, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan dan melindungi keutuhan, stabilitas, dan kedaulatan serta mampu mengatasi tantangan dan ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan dan kemampuan mengembangkan kekuatannya untuk menghadapi ancaman. Pertama-tama kita akan membahas apa itu separatisme. Separatisme adalah upaya untuk memisahkan diri dari suatu negara atau kelompok yang tentunya akan menimbulkan pemecahan. Separatisme disebabkan oleh berbagai alasan seperti pengalaman buruk yang dimiliki seseorang atau kelompok tersebut. Separatisme difokuskan untuk tindakan seseorang atau kelompok yang berada dalam suatu kesatuan yang bermaksud untuk berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa. Kemudian latar belakang terjadinya separatisme. Separatisme atau separatis bisa terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam suatu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar tersebut dengan maksud untuk berdiri sendiri. Kegiatan separatis juga bisa disebut dengan kegiatan yang ditunjukkan untuk memisahkan bagian, menguasai bagian, atau seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar etnis, agama, maupun ras. Kemudian berikut ada beberapa kasus separatisme di Indonesia. Yang pertama ada kasus separatisme Republika Maluku Selatan atau RMS. Penyebab utama munculnya RMS karena pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil dan tidak sebanding dengan Pulau Jawa. Yang kedua, kasus separatisme Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Latar belakang munculnya GAM yaitu adanya ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat yang dianggap pemerintah pusat tidak berlaku adil terhadap rakyat Aceh dalam segala aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga ada gerakan separatisme Partai Politik Fretilin Timur Timur. Konflik yang terjadi di Timur Timur ini intinya adalah meminta status dengan daerah otonomi luas bagian wilayahnya, serta mempertahankan integrasinya. Kemiskinan, keagamaan, etnis, dan sistem republik yang represif dan degradasi sumber daya menjadi faktor penyebab terjadinya perlepasan Timur Timur. Keempat, kasus separatisme Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan di tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebagai gerakan separatis, OPM kerap dicap sebagai organisasi yang kerap melakukan aksi kriminal atau kelompok kriminal bersenjata AKB. Sebelum menghubungkan separatis dengan AGHT, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu AGHT. Kalian dapat membaca penjelasan dan contohnya di layar. Kaitannya separatis dengan AGHT secara umum, separatisme erat kaitannya dengan ancaman negara karena gerakan ini berupa memecahkan masyarakat dengan persoalan politik, agama, budaya, serta status ekonomi. Banyak juga yang memiliki motif lain yang tentunya akan berakibat buruk jika terus dilanjutkan. Salah satunya yaitu kekerasan dan kemarahan pada pemerintah. Sehingga ketahanan nasional merupakan suatu konsep yang sangat krusial dalam upaya menjaga keutuhan dan kelanjutan suatu negara. Persentase separatisme dengan AGHT, 50% ancaman, 30% gangguan, dan 20% hambatan. 50% ancaman karena separatisme merupakan upaya pemecahan dengan persoalan agama, politik, serta kasus ekonomi. 30% gangguan karena adanya separatisme terjadi kerusuhan dan aksi unjuk rasa di wilayah tersebut membuat masyarakat terganggu. Dan sisanya 20% hambatan karena adanya separatisme terjadinya kesenjangan ekonomi, salah satu faktor pemicu terjadinya separatisme. Lalu bagaimana cara mengatasi separatisme terjadi? Pencegahan awal terdapat di daerah rawan konflik dan pemerintah juga harus memiliki cara-cara untuk mendamaikan konflik masyarakat tersebut.
lalu meningkatkan pelayanan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta memperluas sejarah perjuangan Indonesia ke masyarakat yang belum mengetahui dan mempelajarinya. Kesimpulannya, gerakan separatisme ini memang sulit untuk diselesaikan secara permanen. Gerakan-gerakan separatisme yang ada di Indonesia bermula dari sejarah kolonisme dan perjuangan kemerdekaan yang panjang. Walaupun telah terjadi beberapa upaya untuk mengakhiri gerakan separatisme di Indonesia, beberapa gerakan masih tetap aktif dan memperjuangkan tujuannya dengan tindakan kekerasan. Sebagian besar gerakan separatisme bermula dari ketidakpuasan atas ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi, dan tindakan keras yang diambil oleh pemerintah, sekali malah memperburuk situasi. Untuk mengatasi gerakan separatisme di Indonesia, dibutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan inklusif, memperbaiki ruang bagi partisipasi publik dalam mengambil keputusan, serta memperkuat ekonomi daerah. Cukup sekian penjelasan separatisme dengan AGHT. Terima kasih.